Baik, terima kasih Pak Kabid Humas. Rekan-rekan wartawan sekalian, pada siang hari ini saya hanya singkat saja kaitan dengan pemberian asesmen kepada penyidik Polresta Pekanbaru berkaitan dengan pengungkapan kasus ini. Bapak Ibu sekalian, bahwa sebagaimana peraturan undang-undang yang baru, jadi proses acara maupun pidana kita menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang hukum pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang acara. Kemudian rekan-rekan sekalian, bahwa Polda Riau, terutama Ditripum Polda Riau, memberikan asistensi, kemudian bantuan teknis dan taktis kepada Polresta Pekanbaru untuk pengungkapan kasus ini. Alhamdulillah berkat kerjasama, kolaborasi, koordinasi, baik lintas Polda, alhamdulillah dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita berhasil mengungkap para pelaku lengkap dengan barang bukti yang rekan-rekan kami gelar di depan rekan-rekan sekalian. Pertanyaan rekan-rekan nanti, kenapa barang bukti ini masih lengkap? Jadi rentan kejadiannya adalah sebenarnya awalnya adalah mereka ingin mencuri. Namun dalam perjalanan dari Medan ke Pekanbaru, niat mencuri itu berubah menjadi niat membunuh. Kawan-kawan sekalian, bahwa rencana awal itu mereka ingin membunuh bukan hanya satu saja, tapi 4 orang yang ada di rumah, yaitu orang tua, kemudian Arnold, dan adiknya Arnold, semuanya. Dengan tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, motifnya adalah sakit hati dan ingin menguasai harta. Kawan-kawan sekalian, penangkapan tersangka di Aceh itu dilakukan, mereka baru dari Aceh, lagi dari Medan, selesai baru menyelesaikan kegiatan hiburan di salah satu pub di Medan, kemudian berpisah. Pelaku atas nama SL dan AF itu ke Medan, ke Aceh. Kemudian ke Aceh, menuju ke tempat kos-kosan di kakaknya si inisial SL. Kemudian selang waktu 1 jam dari tibanya para pelaku, kemudian anggota kami berkoordinasi dengan satuan wilayah yang ada di Polda Aceh melakukan penangkapan. Alhamdulillah, yang sudah rekan-rekan saksikan di depan kita semua ini, barang bukti yang kita sita sesuai dengan barang bukti yang kita dapat di TKP. Itu kira-kira rekan-rekan sekalian yang kami sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Kabid Humas. Andaikan nanti kalau ada pertanyaan, nanti kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirkrimum. Jadi rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang disampaikan Pak Dirkrimum tadi, dan juga Pak Kapolresta, juga Pak Kabid Respon, dan juga Kasat Reskrim, secara teknis ini kami betul-betul menjalankan apa yang menjadi aturan di mana Undang-Undang Nomor 1 2023 tentang hukum pidana, kemudian juga aturan hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 20 2025. Dengan itu kami tidak bisa menghadirkan terhadap tersangka, dan tersangka sekarang sudah dilakukan pendalaman. Perlu kami jelaskan sekali lagi, sebagaimana tadi awal mulanya adalah ingin melakukan perampokan, tetapi di perjalanan juga berubah pikiran. Kemudian yaitu tadi AF tadi yang mengetahui situasi berada di dalam TKP.
Kemudian antara AF dan SL ini adalah baru dikenalnya sekitar tahun 2025, sekitar bulan November. Jadi dari 4 orang ini, 2 orang wanita dan 2 orang pria. Dari 2 orang wanita ini yang tadi tersangka atas nama AF, yang satu lagi atas nama L. Kemudian yang pelaku utama atau eksekutor tadi atas nama SL. Kemudian satu lagi atas nama E. Jadi mereka antara AFT dan L ini adalah berteman baik dari mulai sejak di SMP di wilayah Sumatera Utara. Sehingga diajak untuk menemani ke Pekanbaru dari Takengon Aceh dengan menyewa kendaraan yang digunakan oleh pelaku yang 4 orang tersebut. Dan kendaraan itu dijadikan barang bukti. Nah, sesampainya di Pekanbaru tentu berubah pikiran ya di antara mereka. Dan perlu saya sampaikan juga, niat itu berubah dari yang ingin merampok akhirnya menjadi melakukan pembunuhan. Jadi sudah direncanakan, sudah 4 kali melakukan suatu perencanaan untuk mensurvei lokasi tempat kejadian perkara tersebut. Dan pada saat itu juga tentunya rasa curiga daripada korban tidak ada sama sekali karena selama ini hubungan cukup baik. Walaupun ya perlu saya jelaskan, pernikahan antara ya anak yang pertama dari korban dengan tersangka ini berlangsung di tahun 2022. Namun di tahun 2023 tidak sampai 1 tahun itu tersangka keluar dari rumah tersebut sebagaimana tadi dijelaskan oleh Bapak Dirkrim ya karena adanya rasa sakit hati dan juga dijelaskan juga Pak Kapolres maupun Kasat Reskrim karena ada suatu tekanan secara verbal. Jadi tekanan secara verbal itu yang membuat dia jadi sakit hati. Jadi itulah awal mulanya kesakit hatinya karena ada perkataan secara verbal yang dirasakan jadi sakit. Kemudian juga dari segi ekonomi itu tidak tercukupi juga dari keluarga itu dan juga masih ketergantung dengan keluarga besar korban ini. Jadi yang perlu saya sampaikan setelah berkenalan dengan SL tadi eksekutor. Jadi memang sudah fungsinya satu-satu mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Setelah berkenalan, itu ingin menghabisi seluruh harta yang ada di sana, ataupun juga barang milik korban. Ya, bahkan tadinya ingin merampok, tapi ingin dihabisi dengan pertimbangan akan dia kuras habis, ya termasuk kendaraan dan sebagainya. Jadi hal ini yang merubah dan hasil pemeriksaan daripada keempat tersangka tersebut, baik itu adalah AFT maupun dari SL, termasuk E dan L, itu adalah jadi positif menggunakan amfetamin atau ekstasi. Jadi di sini ada suatu pengaruh daripada stimulan dan halusinogen sehingga pelaku dapat berani melakukan aksinya secara keji. Inilah yang perlu rekan-rekan ketahui. Jadi sekali lagi ini ada pengaruh daripada obat-obatan terlarang sehingga pelaku dapat melakukan aksinya secara keji dan melakukan pemukulan dengan menggunakan barang bukti berupa kayu. Ya, sebalok kayu itu yang kayu broti yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Dan pemukulan itu tidaklah cukup sekali mengarah ke kepala dan juga mengarah kepada dada. Diperhitungkan lebih dari 1 kali, hampir mendekati 5 kali. Sampai korban betul-betul meninggal dunia dan dibawa ke kamar mandi. Dan itu ditemukan pertama kali oleh suami korban atas nama Bapak Salmon Meha. Dan secara berjenjang dilaporkan, dan laporan itu disampaikan pada keluarga dan juga dilaporkan kepada kami dari pihak kepolisian, dan kami menerima laporan dari call center 110. Dan semenjak itu koordinasi kita lakukan backup, baik itu dari Polresta dan juga dari Polda Riau. Itu yang bisa kami sampaikan. Sementara keempat pelaku hasil pendalaman tadi malam kita lakukan pemeriksaan sudah mengakui perbuatannya dan akan mempertanggungjawabkan secara hukum sebagaimana tadi pasal yang dipersangkakan, ya, dari pasal-pasal yang dipersangkakan di dalam KUHP tersebut, dengan ancaman dari mulai
penjara lebih dari 9 tahun, bahkan sampai hukuman mati dan hukuman seumur hidup. Demikian. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Ya. Ya. Apakah barang-barang bukti yang telah dicuri itu sudah dibagi hasilnya Pak Kabir, sehingga mereka berpisah dari ke Aceh sama ke Medan? Baik, silakan Pak Bir Krimum akan menjelaskan. Baik rekan-rekan sekalian, jadi kita urut saja di 2022 ini tersangka atas nama AF itu nikah dengan anak korban bernama Arnold. Kemudian bertahan 1 tahun, 2023 tersangka ini bukan cerai ya, tapi meninggalkan rumah, kemudian pergi ke Medan. Masalah apa yang menjadi permasalahan di rumah tangga tidak perlu kita sampaikan di sini. Kemudian tersangka ini pergi ke Medan, di Medan itu bekerja di salah satu tempat spa di Medan sebagai kasir. Sebagai kasir di sana selama berapa tahun, dari 2023, kemudian datang ke sini 2026. Selang waktu 2026 itu tersangka atas nama AL ini yang merupakan mantu itu masih berhubungan lewat handphone maupun WhatsApp terhadap korban. Menurut keterangan anak korban, masih meminta nafkah, baik uang maupun komunikasi-komunikasi yang lain. Kemudian dari hasil interogasi terhadap mantu yang menjadi otak pelaku, niat mereka ke Medan, niat mereka ke Pekanbaru, sengaja untuk merampok. Kemudian dengan membawa tersangka SL. Apa hubungan SL dengan AF? Itu adalah mereka hubungan dekat, mereka sudah melakukan nikah siri. Oke. Mereka sudah melakukan nikah siri, kemudian kurang lebih 6 bulan yang lalu. Kemudian mereka berniat datang di Pekanbaru. Datang ke Pekanbaru, pertama mereka nginap di hotel Aloha, kalau nggak salah di Jalan Riau. Jalan Riau mereka nginap, kemudian susun rencana. Itu kalau nggak salah di hari Sabtu. Di Sabtu malam mereka susun rencana untuk survei. Dalam perjalanan yang awalnya ingin merampok berubah menjadi ingin membunuh. Kemudian dari Aloha, 1 hari mereka menginap, kemudian mereka mensurvei lokasi rumah. Rekan-rekan sekalian, di TKP ini bukan sekali mereka melakukan perampokan, sudah 2 kali. Ini yang kedua, yang pertama itu di tanggal 8. Di tanggal 8 itu mereka merampok dan mengambil sejumlah uang, sejumlah 4 juta. Mereka mengambil, pada saat itu hanya ada Arnold saja yang di rumah. Dan mereka mengambil uang dan mereka pergi ke Medan. Itu yang pertama. Kemudian alhamdulillah pada saat itu belum terpasang CCTV. Suami dari korban ini curiga karena datang tanggal 8 April itu melihat kamar utama mereka terbongkar dan ada yang hilang. Tidak curiga kalau ini adalah pelaku yang saat ini kita tangkap, kemudian berniat memasang CCTV. Ya, alhamdulillah ada niat, ada firasat memasang CCTV yang tanggal 8 itu tidak terpasang dan terjadi perampokan. Dan mereka mengakui
para pelaku ini mengakui bahwa tanggal 8 itu April kemarin mereka sempat datang dan merampok dan mengambil 4 juta rupiah. Kemudian tanggal 9 suami dari korban ini masang CCTV karena curiga sewaktu-waktu nanti bila terjadi bisa terdeteksi siapa pelaku. Para pelaku ini 1 hari saja di Hotel Aloha, rekan-rekan sekalian, di Jalan Riau. Kemudian setelah survei, mereka memantau situasi, menginap di SPBU di Jalan Pramuka. Ada kira-kira di SPBU di Jalan Pramuka ya. Kemudian berpindahlah ke Masjid PHR. Tahu alamatnya? Nah, mereka selama berapa hari, mulai dari Sabtu tanggal sebelum kejadian, sebelum tanggal 9, mereka di sana. Kemudian survei lokasi, karena kehabisan biaya, mereka ingin menghabisi seluruhnya keluarga. Namun ada beberapa pertimbangan, sehingga si mantan mantu atas nama inisial AF ini mencoba menghubungi Arnold. Kemudian Arnold dipanggil, kemudian di tanggal pagi hari sebelum kejadian itu Arnold dipanggil, kemudian Arnold datang ketemu dengan mereka di salah satu ruko di Jalan Sudirman. Kemudian disitulah para pelaku mencari informasi di rumah ini ada siapa saja. Kemudian mohon maaf, karena Arnold ini menurut keterangan keluarga mengalami kebutuhan khusus, memberikan informasi bahwa di rumah itu hanya ada inang atau korban. Kemudian para pelaku bersegera ke lokasi TKP dengan meninggalkan Arnold yang menggunakan sepeda motor. Maka kalau rekan-rekan lihat di CCTV yang beredar, kehadiran Arnold itu di belakang terlambat, itu habis pertemuan dengan para pelaku di jalan, salah satu ruko di Jalan Sudirman. Itu untuk ceritanya. Kemudian mereka datang duluan di TKP, kemudian si mantunya ini atas nama AF ini masuk, kemudian salaman, mencium tangan korban, kemudian berpura-pura berkomunikasi. Kemudian korban bertanya, sudah lama kamu tidak ke sini, tumben kamu ke sini. Tiba-tiba otak eksekutor atas nama SL ini masuk dan berpura-pura sebagai supir Grab. Kemudian ingin menagih tagihan Grab sebesar Rp300.000. Saya supir Grab, anak ibu Anda menggunakan Grab tidak bayar. Pada saat percakapan dengan korban mengatakan bahwa saya tidak pernah menggunakan Grab, yang menggunakan orang lain, kenapa harus saya bayar? Pada saat percakapan berlangsung, tiba-tiba otak pelaku ini, lagi eksekutor, melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih 5 kali yang mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Rekan-rekan sekalian, karena tanggal 8 itu mereka datang, CCTV itu belum ada. Tanggal 29 mereka datang, kaget lihat ada CCTV di rumah. Sehingga yang terjadi mereka panik, kemudian CCTV itu hanya dirusak saja, bagian dirusak. Kemudian korban ditarik, diseret ke dapur, kemudian yang lain melakukan aksi, melakukan pengambilan barang-barang. Tidak berselang lama, saudara Arnold datang, tiba. Kalau lihat di CCTV, kita rekan-rekan bisa lihat pada saat CCTV itu Arnold datang terlambat, ditahan oleh 2 perempuan ini, yaitu inisial AF dan LB.
mengajak ngobrol di garasi. Kemudian dua laki-laki ini melakukan aksi di dalam. Setelah selesai, kemudian para pelaku keluar. Pada saat keluar, itu Arnold diajak pergi. 3 orang naik kendaraan, kemudian 1 perempuan atas nama inisial LB itu berboncengan dengan Arnold. Berboncengan dengan Arnold dengan tujuan pertama ke ruko, salah satu di ruko di Jalan Sudirman yang akan dicek oleh Polresta. Kemudian di ruko itu mereka ke sana. Kemudian di ruko itu mereka panik, bersama-sama mengajak Arnold, kita ketemu ada keluarga di Minas. Jadi mobil ini 3 orang di dalam dan Arnold dibonceng oleh perempuan dengan inisial LB ini berboncengan sampai di Minas. Niatnya mereka sampai di Minas ingin menguasai motor punya Arnold juga. Dibejat mereka. Ingin mengambil motor si Arnold karena kondisi panik dan motor ini mau disimpan kemana karena mereka ingin ke Aceh. Maka berbaik hati mereka memberikan uang 50.000 kepada Arnold, kemudian Arnold disuruh pulang. Dengan harapan supaya, kenapa Arnold diajak? Supaya Arnold tidak masuk ke rumah, tidak mengetahui apa yang terjadi di rumah. Setelah Arnold balik dari Minas, mereka menuju ke Sumatera Utara. Itu rekan-rekan kira-kira kronologis yang kami utarakan. Motif-motif lain nanti akan kami sampaikan ke Kasat Reskrim untuk menggali lagi, sehingga penerapan unsur pidana kepada tersangka tentu ini berencana, mereka berencana menyiapkan sarana, mempunyai waktu untuk melakukan niat membunuh, kemudian ingin menguasai harta. Maka kami sampaikan kepada penyidik Polresta Pekanbaru untuk menerapkan pasal sesuai dengan peran yang sudah kami sampaikan, yaitu pasal 459, yaitu setiap orang yang berencana terlebih dahulu mengambil nyawa orang lain dikenakan tindak pidana pembunuhan berencana. Ancamannya berapa? Ancamannya 20 tahun atau hukuman mati. Kira-kira demikian rekan-rekan. Saya kembali ke Kabid Humas, silakan. Baik, terima kasih Pak Dirkrimpung. Mungkin itulah rekan-rekan tadi disampaikan bagaimana tersangka AF tersebut ya memberi kode kepada tersangka SL ya pada saat dia bawa kayu roti tersebut, itu diberi kode pada saat dengan tangannya. Jadi kalau dilihat di CCTV sempat ada kode memberikan arah seperti tangan dari belakang ini, itu adalah kesempatan itulah digunakan oleh tersangka SL. Dan kayu itu memang didapat dari Jalan Riau yang salah satu tempat hotel di Jalan Riau tersebut, dan yang mengambil atau yang menyiapkan adalah tersangka E. Jadi tersangka ini sifatnya mencari kayu yang ada di sekitar Jalan Riau tersebut. Itulah yang dipergunakan untuk membunuh atau menganiaya terhadap korban almarhum Nyonya Dumaris Boru Siti tersebut, sampai dilakukan oleh tersangka sampai 5 kali sampai almarhumah meninggal dunia. Itu yang harta benda itu udah harta rampasan udah dibagi atau gimana? Tadi saya sampaikan mereka belum sempat membagi karena mereka rabu kejadian, perjalanan itu kan 1 hari. Kamis kalau nggak salah malam Jumat mereka sampai di Medan. Kemudian malam Jumat itu mereka yang saya sampaikan di awal hiburan, mencari hiburan, melakukan pesta narkoba, ya, narkoba menggunakan ekstasi di salah satu pub. Kemudian paginya mereka berpisah. Yang 2-nya ke Binjai, diturunkan di Binjai. Yang 2 itu inisial EW dan LB.
Yang dua lagi eksekutor dan otak pelaku ini, AF ini berangkat ke Aceh, pakai ngomong. Perjalanan. Jadi semua barang bukti yang ada ini dipegang oleh otak pelaku, yang perempuan ini, dibawa. Dan tim sudah termonitor mereka. Tim monitor kemudian membutuhkan mereka kejar-kejaran. Kemudian mereka nginap di salah satu kos milik kakak dari otak eksekutor. Pada saat masuk di salah satu kamar, kemudian kita melakukan penangkapan. Demikian. Hadir, itu ada berapa tembakan tadi? Apa saja pembicaraan? Apakah sempat membicarakan tentang masyarakat dan Ya, Bapak dari mana? lintas? Iya. Jadi di Riau itu di hotel Aloha, mereka jadi dari Medan, jadi di Riau ini bukan lagi pembicaraan lagi, kan mereka dari Medan ke sini menggunakan jalan darat, mobil. Pembicaraan itu udah di. Jadi di Riau itu hanya istirahat saja dari tempat, kemudian survei. Intinya bahwa mereka sudah berencana, ya. Dalam mobil sudah berencana, udah kita bunuh aja. Gitu. Pade, yang pelaku kan Pak Dir, adakah restitusi dari kainan tindakan tegas terukur mereka itu, kenapa kita melakukan tindakan tegas terukur itu? Ya, jadi kaitan dengan masalah residivis, ya, residivis itu nanti kita akan cek ya Pak Kapolres, kita akan cek dan yang pelaku kan Pak Dir, adakah bagi kami yang melawan petugas kita akan memberikan tindakan tegas terukur, ya. Bagi kami, bila para pelaku yang secara sadis tega menghabisi lansia, kemudian kita melakukan pengejaran dan melakukan perlawanan, maka kami melakukan tindakan tegas. Kira-kira demikian. Apakah Ada berapa orang pelaku ini melawan dengan senjata tajam? Pastinya, ya. Pastinya bila petugas mengalami ancaman, maka kami melakukan tindakan tegas tersebut. Ada berapa orang Pak? kali tembakan Pak Dir? Ada berapa orang? Pastinya tindakan tegas ya. Masalah berapa kali? Kalau berapa kali? Berapa orang Pak Dir? Tegas, ya. Berapa orang Pak Dir? Apanya? Yang dikasih tindakan tegas terukur? Nanti kan saya akan sampaikan, ya. Pade, yang dua lagi hubungannya apa, Pak Dir? Yang dua lagi, pelaku yang dua lagi. Jadi yang dua, saya runtut ya. Pelaku atas nama otak pelaku yang anak mantunya ini, yang inisial AF ini, itu udah nikah siri dengan SL, oke? Kemudian mereka ada rencana ke sini. SL itu berkawan dengan laki-laki yang namanya EW. Kaitan dengan perempuan yang satu lagi yang inisial LB itu kawan dekatnya otak pelaku. Demikian kira-kira. Berarti dihubungilah orang ini berdua, makanya datang dari Aceh, Pak Dir. Mereka udah di Aceh, dari Aceh. Dari Aceh. Bukan dihubungi dari Aceh, mereka berempat di sini. Oke. Berencana untuk merampok. Merampok awalnya, tapi di perjalanan berencana berubah menjadi pembunuh. Ya. Terus pelaku utama apa yang mereka janjikan kepada pelaku yang lain? Ya. Pelaku utama menjanjikan apa kepada pelaku yang lain? Janji tidak ada, intinya bisa merampok, dapat harta, mereka hiburan, happy itu aja. Untuk benda yang diambil, Pak Dir, apa aja, Pak Dir? Nanti udah sampai ke Kapolres ya, nanti akan di-share, ya. Iya, nanti kita akan cari, ya. Kita akan cari. Jadi gini, kayu itu diambil di salah satu lokasi penginapan Aloha, Jalan Riau. Kemudian di salah satu ruko di Jalan Sudut itu dirakit, dibuat pegangan. Rekan-rekan kalau nanti lihat di CCTV itu ada semacam tongkat bisbol, jadi model seperti itu. Itu menurut keterangan para pelaku yang lain itu. Pemirsa, Breaking News masih akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.